Hello guys, it's me again Nita. Di video kali ini aku mau ngebahas perjalanan karir aku dari yang awalnya hanya seorang penjaga stand minuman hingga akhirnya bisa menjadi seorang sekretaris direksi di sebuah perusahaan. Pada saat itu aku cuman lulusan SMA yang dituntut orang tuaku untuk segera bekerja. Karena jujur untuk melanjutkan studi saat itu kami tidak memiliki biaya sepeser pun. Saat itu aku iseng-iseng nge-apply semua lowongan kerja yang tersedia di website, namun pada akhirnya tidak ada hasil. Ada salah satu perusahaan yang memanggilku untuk interview, namun akhirnya di ghosting interview pertama aku. Lalu secara nggak sengaja ketika aku jalan-jalan ke pusat wisata yang ada di kotaku, ada salah satu stand minuman yang baru buka dan menawarkan aku untuk bekerja di situ. Namun beliau hanya mampu menggaji di bawah UMR. Saat itu aku mau-mau aja karena emang lagi butuh kerjaan banget sih. Aku kerja di situ kurang lebih dapat setahun, hingga akhirnya terkumpul biaya untuk kuliah. Namun sayangnya hanya terkumpul untuk biaya pendidikan studi D1 aku. Cuman cukup untuk kuliah D1 aja. Nah, dari situ aku mengambil kuliah di salah satu kampus swasta yang tidak ternama yang pernah aku ceritakan video sebelumnya. Namun gak apa-apa, dari kampus tersebut aku dapat sedikit pengalaman dan pengetahuan yang berguna untuk aku menaikkan jenjang karir. Setelahnya aku lulus dari D1 tersebut, aku bingung mau ngelamar di mana sebab kampusku ini kampus yang kurang terkenal. Jadi kalau misalkan aku ngelamar di perusahaan-perusahaan, pasti kalah dengan yang lulusan dari kampus ternama. Namun aku nggak pesimis, sampai akhirnya Tuhan membukakan jalan ketika temanku yang dari Jogja itu datang ke kotaku dan mengajakku untuk merantau ke kota dia. Sesampainya di kotanya, aku nggak tahu nih mau kerja apa dan mau ngapain. Salah satu perusahaan yang buka lowongan saat itu yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jahit. Mereka buka lowongan untuk operator jahit, sedangkan aku nggak pinter jahit sama sekali. Nah, dari situ perusahaan memasukkanku ke LPK jahit milik mereka. Di LPK itu aku ketemu banyak temen, dapat banyak pengalaman dan punya keluarga baru. Nah, setelahnya aku bisa jahit, ceritanya dari LPK nih aku dikirimkan ke pabrik tersebut untuk mengikuti seleksi kerja. Nah, namun sayangnya ketika mengikuti seleksi tersebut aku nggak lolos, soalnya aku nggak capai target. Emang sih udah bisa jahit, cuman aku nggak bisa kalau ngejahit cepat. Akhirnya aku dikembalikan ke LPK dengan berat hati, aku nangis. Soalnya aku nggak tahu uang udah menipis, sedangkan pekerjaan belum dapat. Nah, di tengah-tengah tangisku itu aku iseng-iseng buka lowongan-lowongan kerja yang ada di website hingga akhirnya aku menemukan lowongan kerja sebagai sekretaris direksi di kota tersebut. Nah, aku iseng-iseng apply tuh meskipun nggak sesuai dengan kualifikasi ya. Kualifikasi yang dibutuhkan lulusan S1 dan segala macam. Kalian tahu sendiri kan ya persyaratan lowongan kerja di Indonesia saat ini. Nah, aku nggak memenuhi kualifikasi sama sekali, namun aku nggak pesimis, aku tetap berani apply. Meskipun aku tahu kualifikasiku nggak sesuai, iseng-iseng aja aku masukin lamaran ke situ dan pada akhirnya aku dipanggil interview oleh perusahaan tersebut. Nah, sisi pesimisnya ada di sini nih pas ketika interview kerja. Di situ kandidatnya sangat banyak dan mereka rata-rata dari lulusan kampus swasta ternama. Lulusan S1 semua, yang D1 saat itu cuman aku. Mereka semuanya dari kampus ternama, lulusan S1 dan segala pengalaman-pengalaman mereka. Di situ aku tetap berpikir positif. Ya kan belum dicoba, siapa tahu aja keterima, kan kita nggak tahu rezeki kita. Di situ interview berlangsung, aku menjawab pertanyaan yang diberikan dengan sangat baik, hingga akhirnya HRD meminta kami semua untuk menunggu pengumuman untuk tahap seleksi berikutnya. Sepulangnya waktu itu aku mampir ke Warmindo nih, kalau di
Jogja kan ada banyak warmindo nih. Aku menenangkan diri di situ setelah mengikuti interview kan deg-degan ya. Aku santai-santai di situ, dapet chat dari HRD bahwa aku lolos untuk ke tahap selanjutnya, yaitu offering letter. Nah, satu malam sebelum offering letterku turun, aku ngebayangin gaji yang aku mau, seolah-olah aku udah dapetin gaji tersebut. Saat itu aku ngebayangin bener-bener gaji di atas UMR Yogyakarta. Untuk spesifikasinya aku nggak bisa sebutin di video ini karena itu rahasia. Dan ketika besoknya aku diundang untuk ke perusahaan tersebut untuk menerima offering letter, ketika offering letter sudah diberikan, kamu tahu apa? Ketika aku cek, aku dapet nominal gaji bener-bener sesuai yang aku bayangkan ketika malam hari aku ngebayangin gaji tersebut. Bener-bener plek ketiplek sesuai dengan apa yang aku bayangkan semalam. Dari situ aku speechless banget. Wow, kok bisa nih? Berarti kekuatan pikiran ini benar-benar nyata ya. Tapi aku belum sepenuhnya percaya di situ, kan udah aku jelasin di video sebelumnya. Kalian bisa tonton bagi yang belum menonton. Nah, dari situ aku dinyatakan jadi sekretaris direksi di perusahaan tersebut. Awalnya aku belum memiliki skill-skill yang signifikan ya. Aku cuman memiliki skill yang mendukung, cuman gak terlalu expert gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu aku bekerja di perusahaan tersebut, aku mulai belajar nih, belajar banyak skill, hingga akhirnya bisa menjadi expert di bidang tersebut. Dan ternyata setelah dijalani yang dulunya aku kira susah dan tidak mungkin, ketika tahun 2022 itu kan aku sempet nyangka kayak nggak mungkin banget gitu kan jadi sekretaris, skill aja nggak punya. Tapi ternyata setelah dijalanin sedikit demi sedikit tuh kayak skill tuh ngalir gitu aja. Kayak pada akhirnya gimana ya, pengalaman itu datang ketika kita sudah siap. Skill itu datang satu persatu, dipelajari pelan-pelan hingga akhirnya lancar-lancar aja dan fine di bidang tersebut. Pada akhirnya aku suka banget kerja di bidang ini.